Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak henti-hentinya, tak bosan-bosannya, tak jemu-jemunya kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang terus-menerus tak henti-hentinya memberikan kepada kita curahan nikmatnya yang begitu besar. Dan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kewajiban kita semua atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang pertama kali mengakui bahwasanya itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika kita diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akui bahwasanya itulah yang dirizkikan kepada kita, bukan karena hebatnya kita. Ketika kita diberi ilmu yang banyak, maka kita sandarkan nikmat tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah memudahkan kita untuk bisa mempelajari agama kita, bukan karena hebatnya kecerdasan diri kita. Nah, karena itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama kali yang kita lakukan adalah mensyukuri nikmat tersebut dan mengakuinya bahwasanya itu dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan ketaatan-ketaatan dengan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita tersebut. Ya. Mudah-mudahan Allah jadikan kita di antara orang-orang yang senantiasa mensyukuri semua nikmat Allah Subhanahu wa taala. Walaupun nikmat tersebut sekilas menurut kita adalah ringan, sepele, bukan hal yang besar, tapi sejatinya semua nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya merupakan nikmat yang sangat agung, nikmat yang sangat besar. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada istri-istri beliau, karib kerabat beliau, sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti mereka dengan baik. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk bisa mencontoh beliau sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita melanjutkan kembali pembacaan kitab Tazkiyatun Nafs, yaitu membersihkan jiwa, membersihkan diri-diri kita dari hal-hal yang bisa mengotori jiwa tersebut. Dan telah sampai pembahasan kita jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala adalah pada pembahasan alamatu maradil qalbi wa sihhatihi, tanda-tanda sakitnya hati dan sehatnya hati tersebut. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah sesungguhnya penyakit yang ada pada diri manusia itu kalau mau diklasifikasikan, dikategorikan, ada dua bagian. Pertama, sakit yang bersifat fisikis, ya, dia nampak berkaitan dengan anggota tubuh kita, ya, seperti banyak ya, sakit gula, sakit tensinya tinggi dan sebagainya. Itu diantara bagian dari penyakit yang ada pada manusia, yang penyakitnya nampak, yang secara fisik. Dan yang kedua adalah
yang penyakit bentuknya maknawi. Ya, penyakit yang bentuknya abstrak, tidak nampak seorang itu, tetapi dia memiliki penyakit. Dan penyakit yang jenis kedua ini berkaitan dengan hati manusia. Dan ketahuilah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seringkali kita begitu menaruh perhatian besar terhadap bentuk penyakit yang pertama, penyakit yang bentuknya fisik. Ya, seorang mungkin mencek terus. Ya, ada general check up rutin. Ya, ada yang kurang enak atau yang dirasa sedikit saja sudah langsung pergi ke laboratorium mencek apa yang salah dalam dirinya. Iya. Kemudian kalau sudah ketahuan ada sesuatu yang tidak pas, maka gusar hatinya. Iya. Maka segera dia berusaha untuk mengobatinya. Tetapi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak banyak orang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala perhatian besar terhadap jenis penyakit yang kedua, yaitu penyakit yang maknawi, yang berkaitan dengan hatinya. Hatinya sakit, dia santai-santai saja, nyaman-nyaman saja, rileks saja, semua berjalan seperti biasa. Tetapi kalau jenis penyakit yang pertama, langsung dia gusar, langsung cemas, ya. Langsung segera mencari upaya-upaya untuk bisa mengobati penyakitnya tersebut. Tetapi tidak semua orang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala peka terhadap penyakit yang jenisnya kedua. Ya, dia biarkan hatinya sakit. Bahkan mungkin tidak dia sadari. Ya. Kemudian akhirnya dia juga tidak sadar bahwasanya hatinya mungkin telah mati. Ya, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, perhatian seorang mukmin, ya, perhatian orang-orang beriman terhadap penyakit jenis kedua, yaitu penyakit dalam hatinya, itu harus menjadi yang dia pikirkan, yang dia risaukan terhadap hatinya. Harus peka hati. Jadi yang dinamakan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hati itu sakit, penyakit maknawi, sebagaimana juga sakit fisik. Sakit fisik itu kan terjadi apabila anggota-anggota tubuh kita itu berkurang fungsinya. Ya, atau bahkan tidak berfungsi, begitu. Itu penyakit yang fisik, ya. Demikian pula halnya penyakit dalam hati kita. Maka ketika hati kita sakit, maka fungsi hati tersebut itu berkurang, atau bahkan fungsi hati tersebut tidak ada, mati hatinya. Ya, bagaimana fungsi hati? Fungsi hati kita jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala adalah untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika dia sudah tidak mempedulikan mengenal Allah Subhanahu wa taala atau tidak, dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala atau tidak, atau berkurang ya intensitasnya, maka ketahuilah ada sesuatu yang salah dalam hatinya. Jadi hati seorang itu sakit jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tatkala hati kita itu berkurang fungsinya untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala, untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tatkala itu kurang atau bahkan tidak ada, maka berarti itu adalah indikasi, ciri-ciri bahwasanya hati kita ada masalah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari orang-orang yang lalai akan perhatian terhadap penyakit dalam jenis penyakit hati-hati yang ada pada diri mereka. Dia santai-santai saja, dia biasa-biasa saja, dia merasa nyaman-nyaman saja, padahal hatinya sedang sakit. Na'udzubillahi min dzalik. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya hati kita itu sakit, ada hati itu ada yang sakit, itu memang dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Memang ada beberapa hati yang memiliki penyakit hatinya. Sebagaimana mungkin yang telah kita hafal ayatnya, surah Al-Baqarah ayat 10. Fi qulubihim marad. Dalam hati-hati mereka ada penyakit, ya. Kemudian dalam surat yang lain, surah Al-Maidah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fataral ladzina fi qulubihim marad." Engkau akan melihat para diri-diri orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit. Dalam surat yang lain, dalam Al-Anfal, Allah berfirman, "Id yaqulul munafiquna walladzina fi qulubihim maradun." Tatkala orang-orang munafik dan orang-orang yang di hatinya ada penyakit, mereka mengatakan, "Gharra haula'i dinuhum." Mereka ini, orang-orang beriman ini telah ditipu oleh agamanya. Ya, orang-orang yang ada dalam hatinya penyakit, dan itu ada. Benar, real, nyata bahwasanya
orang yang hatinya itu ada penyakitnya, Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam beberapa tempat dalam Al-Qur'anul Karim. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali tadi perhatian seorang mukmin, seorang yang beriman kepada jenis penyakit dalam hatinya itu merupakan suatu hal yang sangat-sangat dia pikirkan. Ya, kenapa jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Kalaulah penyakit pada fisik kita, ya, taruhlah seorang itu tidak berfungsi anggota tubuhnya semuanya, misalnya dia telah meninggal dunia, ya, tetapi dia masih akan dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tetapi kalau hatinya sakit, maka seakan-akan dia seperti mayat hidup. Ya, tubuhnya ada tetapi kosong dari tujuan hakiki dari hidup tersebut. Jadi jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kehidupan kita yang hakiki itu adalah hidup yang kekal nanti di akhirat kelak. Itu hidup kita yang hakiki. Hidup di sini di dunia ini, saya dan bapak-bapak dan jamaah semua ini kehidupan kita ini hanya kehidupan yang fana. Kita akan meninggalkan kehidupan ini. Kehidupan hakiki kita nanti adalah kehidupan di akhirat nanti jamaah. Ya, dan ketika seorang taruhlah fisiknya sakit banyak ya, komplikasi di sana dan di sini. Ya, tapi dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala, keadaannya sangat bagus. Sungguh beruntung orang tersebut jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sakitnya seberat apapun sakit, tatkala dia menjadi orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sungguh beruntung dia. Karena dia akan dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itulah hidupnya hakiki. Ya, hidup di dunia ini, apabila seseorang hidup di dunia kemudian bergelimpangan dengan semua perhiasan-perhiasan dunia ini, kemudian tapi dia lalai ya dari hatinya yang sakit, maka dia seperti layaknya seperti mayat yang sedang hidup. Jasadnya ada, tetapi tujuan dari hidupnya tidak ada. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya kehidupan seorang mukmin yang hakiki dan abadi nanti adalah kehidupan di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat 64, "Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wa la'ib." Sungguhnya hidup di dunia ini hanya main-main saja, hanya senda gurau saja. Ya, semua ini akan berlalu begitu cepat dunia ini. Wa innad darul akhirah lahiyal hayawan. Dan kehidupan nanti di akhirat itu adalah al-hayawan. Dalam tafsir jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ambillah tafsir As-Sa'di rahimahullahu taala, yang disebut dengan al-hayawan adalah al-hayah al-kamilah. Kehidupan nanti di akhirat adalah al-hayah al-kamilah, kehidupan yang sempurna, kehidupan yang langgeng kita nanti di sana jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tapi kebanyakan orang lebih mementingkan kehidupan yang sementara ini, kehidupan yang fana ini, daripada kehidupan nanti dia yang hakiki, yang abadi di akhirat kelak jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah seorang itu sakit dengan berbagai macam penyakit fisiknya, ya, maka dia akan dibangkitkan kembali jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, telah meninggal. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Thaha ayat 55, "Minha khalaqnakum," dari tanahlah aku menciptakan kalian, kata Allah. "Wa fiha nu'idukum," dan kepada tanah lagi kalian akan dikembalikan. "Wa minha nukhrijukum taratan ukhra," dan dari tanah juga aku akan bangkitkan kalian pada kesempatan yang lain. Seorang yang taruhlah sakit fisiknya, kemudian dia meninggal, dia masih akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kematian kita ini, kita akan dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah kehidupan yang hakiki nanti. Ya, adapun kehidupan di dunia ini cuman sementara saja. Seperti permainan saja, sebentar saja. Kehidupan kita jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala adalah kehidupan hakiki nanti di akhirat. Maka seorang yang berakal tentu lebih mementingkan sesuatu yang akan langgeng pada diri daripada hanya sesuatu yang sesaat pada diri. Oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita berpikir bagaimana kehidupan kita nanti kelak itu adalah kehidupan yang sejahtera. Ya. Adapun kehidupan yang sekarang ini adalah bagaimana bisa membuat kehidupan kita nanti kelak di akhirat kelak itu menjadi bahagia,
diberikan nikmat yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Harusnya kita pikirkan demikian. Kita ini cuma sebentar saja. Kita diberi harta, bagaimana harta kita bisa untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua ada yang pada diri kita sekarang ini, jamaah yang dirahmati Allah. Waktu kita, ya, keluarga kita, harta kita, ya, kemudian hal-hal yang ada pada diri kita itu hanya sementara dan kita jadikan sebagai sarana untuk bekal kita nanti di kehidupan kita yang kekal di akhirat kelak. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada topik kita pada malam hari ini, bahwasanya ada beberapa tanda, ya, bahwasannya seseorang itu hatinya sedang sakit. Maka marilah kita menilik diri kita. Apakah kiranya ada dari tanda-tanda yang akan disebutkan nanti itu ada pada diri kita? Kalau ada, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berarti hati kita itu ada masalah di sana. Ya, berarti hati kita itu sedang sakit. Berarti kita harus seharusnya mengobati penyakit tersebut. Jangan sampai penyakitnya sudah stadium yang parah. Dan kebanyakan orang, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak sadar bahwasanya hatinya sedang sakit. Penyakit yang berbahaya, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah melindungi kita darinya, adalah penyakit yang tidak dirasakan oleh pemiliknya. Tatkala dirasakan sudah stadiumnya sangat parah dan kemungkinan ya besar dia tidak tertolong lagi. Itu penyakit yang berbahaya. Jadi penyakit yang bahaya, kita tahu sudah kronis, kita tahu sudah stadium akhir, tanpa ada sebelumnya indikasi-indikasi bahwasanya dia sedang sakit. Demikian pula hati kita, jamaah yang dirahmati Allah. Apabila hati kita itu kita tidak sadar, ya, kemudian sakit, kemudian tatkala sadar sudah stadiumnya parah dan sulit kita mengobatinya, maka celaka kita, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari hal tersebut, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita tatkala ada sesuatu yang bermasalah dalam hati kita, kita segera tanggap, kita segera langsung memperbaikinya, segera ingin keluar dari penyakitnya tersebut, sebagaimana kita juga ingin sehat tatkala fisik kita juga sakit. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara tanda-tanda pada diri kita, pada hati kita ada masalah, ada penyakit dalam hati kita adalah sebagaimana yang penulis beliau mengatakan, anna sahibahu la tu'allimuhu jarahatil ma'asi. Tanda pertama, semoga Allah menjauhkan kita darinya, bahwasanya ya pemilik hati tersebut ya tidak merasa sakit tatkala dilukai oleh maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala seseorang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia biasa-biasa saja, atau bahkan menikmati maksiat yang sedang dia lakukan, tidak berpengaruh pada hatinya, tidak ada efek, tidak ada sesuatu yang salah dalam hati. Ini menandakan bahwasanya, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hati seseorang itu sedang sakit. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana halnya fisik, tatkala seseorang itu sudah kehilangan saraf perasaan, ya, maka itu adalah pertanda bahwasanya akan datang bahaya yang lebih besar dari itu. Tatkala seseorang sudah tidak merasa pada tangannya misalnya terluka, tergores, dia tidak merasa tangannya tergores, maka sesuatu yang fatal akan datang kemudiannya. Ada cerita nyata, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang ibu yang punya penyakit gula, penyakit fisik. Iya. Seorang yang punya penyakit gula, ya, ada sampai pada taraf dia tidak merasakan kalau dia sedang luka, ya. Ada luka, dia tidak merasa sakit. Sang ibu tersebut dibonceng oleh suaminya naik motor, jemaah yang dirahmati Allah. Tak sadar kakinya menginjak terus kepada knalpot motor tersebut. Terus selama perjalanan dia tidak sadar, kehilangan sarafnya, perasa sakitnya. Ketika sadar, lukanya sudah besar, kemudian membusuk,
kemudian tak lama diamputasi, kemudian tak lama Allah Subhanahu wa taala memanggilnya. Itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penyakit yang berbahaya tatkala seseorang tidak merasa, kehilangan saraf rasanya, kehilangan sensor warningnya, pemberi peringatan pada dirinya. Ketika seseorang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, alarm pada dirinya tidak bernyala, tidak berfungsi. Bahwasanya apa yang sedang dia lakukan adalah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang celaka. Iya, orang-orang yang kehilangan sensor atau perasaannya tatkala dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang sangat-sangat celaka, karena akan datang terus bertubi-tubi maksiat pada dirinya dan terus dia merasa menikmati maksiat tersebut. A'udzubillahi min dzalik. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tatkala seseorang sudah kehilangan rasa bersalahnya tatkala melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah salah satu tanda bahwasanya di dalam dirinya ada penyakit, di dalam hatinya ada penyakit. Maka kita melihat nih jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita biasa-biasa saja terhadap maksiat, berarti ada yang salah dalam diri kita. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, orang-orang yang beriman tatkala dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia segera tahu, segera sadar, segera ada yang salah dalam dirinya tersebut, ada yang salah dalam hatinya tersebut. Tatkala ini sudah hilang atau menurun fungsinya, ya tidak merasa bersalahnya sedikit saja, ya lama-lama hilang rasa bersalah. Maka jangan-jangan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tidak dikategorikan orang-orang yang memiliki keimanan yang baik. Orang-orang yang memiliki keimanan yang baik, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tatkala dia bermaksiat, misalnya dia tergoda oleh syaitan, dia segera mengingat Allah Subhanahu wa taala. Itu beda. Kalau kita bermaksiat kepada Allah, kita tidak ingat sama Allah, bahkan mungkin menjauh daripada Allah Subhanahu wa taala, maka kita mungkin bukan termasuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, jamaah yang dirahmati Allah, dalam surah Al-A'raf ayat 201, innal ladzina taqaw, sungguhnya orang-orang yang bertakwa, idza massahum ta'ifum minasyaiton, jikalau dia diganggu sekelompok segolongan dari syaitan, tadzakkaru, dia segera ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika bermaksiat segera ingat, segera tahu, segera sadar, segera ngeh bahwasanya perbuatan yang dia lakukan adalah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, wa fa idahum mubsirun. Maka mereka pun mengetahui hal tersebut, melihat tersebut. Ya. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala punya dampak, ya, dosa kepada orang-orang yang bertakwa tersebut. Apabila kita tidak ada hal ini, mungkin kita bukan termasuk golongan orang-orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, atau dalam hati kita ada penyakitnya. Kemudian jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara ciri-ciri orang yang bertakwa juga, ketika dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia segera mengingat Allah, langsung otomatis hatinya mengingat Allah Subhanahu wa taala dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Imran ayat 135, walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullah wastaghfaru lidzunubihim. Ya, salah satu ciri-ciri orang yang bertakwa, ya, apabila mereka terjatuh dalam perbuatan fahisyah, perbuatan dosa, perbuatan keji, maka mereka langsung, ya, dzakarullah, mereka langsung mengingat Allah Subhanahu wa taala dan mereka langsung memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bedanya orang-orang yang bertakwa dengan selain orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa bukan orang-orang yang tidak pernah berdosa, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tapi bedanya antara orang yang bertakwa dan selain mereka, tatkala mereka berdosa, orang-orang yang bertakwa tersebut dia langsung ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, langsung memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bedanya antara orang-orang yang bertakwa dengan orang-orang yang tidak bertakwa. Selama status kita jamaah sebagai manusia, masih sangat besar peluangnya untuk melakukan
dosa. Oleh karena itu, ketika seorang terjatuh dalam perbuatan dosa, segera dia ingat Allah. Jangan biarkan terus. Ya, kalau dia biarkan terus, maka semakin parah penyakitnya. Kemudian semakin parah dan parah, akhirnya matilah hati tersebut. Bahkan menikmati naudzubillah maksiat-maksiat yang dia lakukan. Dan bahkan merasa resah hatinya, merasa gelisah hatinya kalau tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillahi min dzalik. Ya, bahkan ketika Allah sudah berikan wanti-wanti dekat umurnya, dia masih bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada enggak jamaah yang dirahmati Allah orang tipe seperti itu? Orang yang sudah diberikan oleh Allah teguran pada dirinya, tetapi dia malah terus bermaksiat kepada Allah. Ada jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada orang nyata juga, kisah nyata, bukan kisah pengantar tidur. Ya, ada seorang yang memang sudah, ya, ginjalnya sudah rusak, ya, cuci darah sepekan 2 kali. Ya, sudah umurnya sudah sepuh, 60 tahunan. Ya, istrinya sudah tiada lama. Ya. Tetapi orang ini naudzubillahi min dzalik masih suka berzina. Bahkan diakui sendiri, dia terang-terangan mengatakan kepada orang, cerita-cerita kepada orang lain bahwasanya dirinya berzina. Naudzubillah min dzalik. Padahal sudah Allah Subhanahu wa taala beri kepadanya teguran berupa sakit. Ya, orang-orang yang sakit, apalagi sakitnya parah, ya, itu kemungkinan secara medis, ya, bahwasanya keberlangsungan hidupnya itu lebih sedikit secara medis daripada orang-orang yang tidak memiliki penyakit. Walaupun semua itu di tangan Allah Subhanahu wa taala, tapi dia sudah ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah sepuh umurnya. Ya, tetapi masih suka bermaksiat kepada Allah, bahkan bangga, merasa bangga. Iya, punya nilai lebih, merasa demikian. Nauzubillahi min dzalik. Oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila hal tersebut terjadi pada diri seorang, tanda bahwasanya hatinya sedang bermasalah. Atau bahkan mungkin sudah mati. Ketika dia bermaksiat kepada Allah, malah dia berbangga-bangga. Iya, bukan menyembunyikan dosanya tersebut, bukan dia mengingat Allah Subhanahu wa taala, bukan dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dia ceritakan kepada orang-orang dengan bangganya. Nauzubillahi min dzalik. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tanda pertama tadi bahwasanya hati seseorang sedang sakit, tadi apa jemaah yang dirahmati Allah? Tandanya apa? Ya, tidak memiliki dampak maksiat pada dirinya, atau berkurang sensitivitas hatinya terhadap maksiat. Menganggap awalnya mungkin, ya, besar rasanya, gelisahnya besar, tapi lama-lama dia sering lakukan, menurun intensitas kepekaan dari hatinya tersebut. Itu menunjukkan dia sedang bermasalah jemaah. Harusnya seorang itu merasa gelisah, merasa gundah, merasa tidak nyaman. Sebagaimana fisik seseorang itu juga sakit, seorang itu tidak nyaman, tidak enak makan, tidak enak tidur. Seharusnya demikian orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kemungkinan, ya, ada kemungkinan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu mengadab dirinya. Ada kemungkinan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosanya. Ya, seorang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala itu kan di bawah kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah mau, Allah ampuni. Kalau Allah tidak mau, Allah azab dia. Ada kemungkinan Allah Subhanahu wa taala menyiksa orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita diberikan hukuman di dunia, masih mungkin kita bisa memperbaikinya. Kalau nanti kita ketika di akhirat kelak jamaah, tidak akan bisa kembali kita ke dunia ini untuk memperbaiki. Walaupun kita menjadikan anak-anak kita tebusan, tidak akan bisa. Dijual anak kita untuk ditebus, kita biar balik lagi, kemudian beramal soleh, tidak bisa jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pekalah kita terhadap maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Segeralah kita mengingat Allah tatkala kita terjatuh ke dalam kemaksiatan. Segeralah kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bertekad jangan mengulangi maksiat tersebut kembali. Meneguhkan hati kita segera untuk kembali kepada Allah dan segera terus mengingat Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang memiliki kepekaan tatkala dirinya yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tanda yang pertama jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tanda yang kedua,
bahwasanya ada penyakit dalam diri seseorang, penyakit hatinya, wala yuji'uhu jahluhu bil haqq. Ya, tidaklah ya merasa seseorang tersebut itu gundah tatkala dia tidak mengetahui kebenaran. Ketika seseorang itu tidak risau, tidak merasa perlu untuk mengetahui masalah agamanya, ketahuilah bahwasanya seseorang tersebut ada masalah dalam hatinya. Tatkala seseorang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala itu tidak ingin belajar agama, ya, atau tidak memiliki hasrat untuk belajar agama. Ya, ada juga yang mengatakan, apa yang belajar agama, mau jadi apa, kan gitu. Ya, apa sih nantinya kalau kita belajar agama, jemaah? Mau jadi apa? Tidak akan berhasil orang yang belajar agama, misalnya demikian. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berpalingnya seseorang dari mempelajari ilmu agama menunjukkan ada masalah dalam hati. Ya, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah sungguhnya dengan mempelajari agama ini itu adalah sumber kebaikan, sumber keberkahan, sumber semua kebahagiaan. Seorang tatkala mempelajari agamanya dengan baik, dengan ikhlas dan tulus, maka Allah Subhanahu wa taala dapat menjadikannya menjadi orang-orang yang baik, jadi orang-orang yang saleh. Tatkala dia memiliki amanah, maka dia akan menunaikannya dengan baik. Tatkala dia menjadi bawahan, menjadi atasan, dia tidak berlaku zalim, karena Allah Subhanahu wa taala melarang kita berbuat zalim. Kemudian tatkala dia menjadi seorang anak, dia akan menjadi anak yang berbakti kepada orang tuanya. Ketika dia menjadi orang tua, dia akan orang tua yang mendidik, yang mengawasi anak-anaknya, berusaha agar anak-anaknya menjadi orang-orang yang soleh, ya, agar meneruskan nanti tangan-tangan mereka menengadah ke langit tatkala orang tuanya sudah tidak ada lagi. Dengan ilmu lah jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bisa menempuh jalan menuju surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahallallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh perjalanan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan baginya jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Dengan menuntut ilmu adalah salah satu tanda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan pada diri seseorang. Ya, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan pada dirinya, maka Allah jadikan dia paham dalam masalah agama. Banyak kebaikan-kebaikan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala terhadap orang yang menuntut ilmu agama. Maka bersyukurlah wahai orang-orang yang diberi kesempatan dan diberi kemampuan, kemauan untuk bisa belajar agama walaupun cuma sesaat. Walaupun di antara kesibukan-kesibukan yang ada pada diri kita. Iya, jangan sampai kita lalai jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dari menuntut ilmu. Karena di sanalah sumber kebaikan. Karena di sanalah kita itu diperbaharui keimanan kita. Karena di sanalah sumber energi keimanan kita, dari majelis-majelis ilmu. Jangan sampai kita meninggalkan majelis ilmu. Jangan sampai kita jauh dari majelis ilmu. Ya, maka bergembiralah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kemauan untuk belajar agama, dan jika Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan, ya, keluangan waktu, ya, keluangan sarana untuk bisa mempelajari agama. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, suatu yang tragis yang ada pada diri seseorang adalah dia tidak sadar bahwasanya dia tidak tahu terhadap masalah agama. Ya, itu masalah yang sangat tragis. Ya, seorang itu jahil, tidak tahu bahwasanya dirinya tidak tahu. Yang lebih tragis lagi jemaah, seorang itu tidak tahu, dirinya tidak tahu, tapi dia merasa tahu. Itu lebih parah lagi. Oleh karena itu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan jauh-jauh kita dari majelis ilmu. Ya, apalagi zaman sekarang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan ilmu saranya sudah terbuka dengan luasnya. Kita bandingkan jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dengan para ulama waktu-waktu lampau. Betapa susahnya mereka untuk mendapatkan ilmu. Betapa susahnya mereka ingin mendapatkan buku. Ya, mereka betapa susahnya ingin menuntut ilmu dengan seorang guru yang mumpuni,
melakukan perjalanan jauh. Ya, semuanya dia korbankan. Hartanya dia korbankan. Keluarganya mungkin dia tinggalkan karena keterbatasan dana. Jamaah yang dirahmati Allah. Kalau kita sekarang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin hanya beberapa langkah menuju majelis-majelis ini. Ya, mungkin hanya beberapa menit saja kita menuju majelis-majelis ini. Maka kita sempatkan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala untuk terus belajar selama Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita umur sampai saat ini kan, alhamdulillah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu terus belajar, mempelajari agama kita agar kita jamaah yang dirahmati Allah bisa beribadah kepada Allah sesuai apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan beribadah kepada Allah menurut perasaan kita, ya menurut logika kita. Tetapi kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya berdasarkan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah keutamaan ilmu, dan banyak keutamaan ilmu yang lain jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala telah berlalu pembahasan hal tersebut. Oleh karena itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa qul rabbi zidni ilma." Tambahkanlah kepadaku ilmu. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang membuahkan amal, ilmu yang membuahkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apabila seseorang telah berpaling dari ilmu, maka ketahuilah ada penyakit dalam jiwanya, ada penyakit dalam dirinya. Ketika dia enggan untuk menuntut ilmu agama, ya, maka ada yang bermasalah dalam hatinya. Maka kita cek ini jamaah. Ketika ada majelis ilmu, ya, kita ini inginnya untuk hadir di sana atau inginnya ya kita itu berpaling dari majelis ilmu. Ketahuilah kalau kita terus merasa ingin berpaling dari majelis ilmu, bahkan tidak sama sekali belajar agama ini, berarti dalam diri kita ada penyakitnya. Itu tanda sakit hati yang keberapa jemaah? Yang kedua. Hati yang pertama tadi tandanya sakit apa? Iya, tidak memiliki pengaruh kemaksiatan pada dirinya. Yang kedua, berpalingnya dia dari ilmu, mempelajari ilmu. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara penyakit hati lain lagi, ya, kita tambahkan ya, penulis menyebutkan ada dua penyakit. Yang ketiga jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang hatinya penyakit, bahwasanya orang pemilik hati tersebut itu berpaling dari nutrisi yang bermanfaat bagi hati kepada racun yang bisa merusak hati. Inginnya melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, inginnya di sana, daripada bagaimana menjaga hatinya agar berada di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita itu lebih condong inginnya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, hasrat kita untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala itu sangat besar, menggebu-gebu hasrat tersebut. Maka ketahuilah bahwasanya dalam hati kita itu ada penyakit. Tatkala seseorang lebih senang mendengarkan ghibah, ya, mendengarkan adu domba, namimah, mendengarkan perkataan-perkataan yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ketimbang dia mendengarkan ayat-ayat Al-Qur'an dilantunkan misalnya, mendengarkan ceramah-ceramah agama itu dikumandangkan misalnya, ya, kemudian nasihat-nasihat itu diperdengarkan. Tatkala dia lebih condong kepada hal-hal yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mau dekat kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu merupakan tanda bahwasanya hati kita sedang ada sakit. Ketika kita condong kepada selain Al-Qur'an, ya, menjadikan diri kita itu tenang, ya, selain Al-Qur'an dia lebih cenderung, maka dalam hatinya ada penyakit. Karena Al-Quran jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sebetulnya adalah obat bagi penyakit di dalam hati kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 82,
wa nunazzilu minal Qur'an, dan aku, kata Allah Subhanahu wa taala, turunkan dari Al-Qur'an ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin, ada berupa obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Artinya kalau kita jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala lebih ingin mendengarkan yang lain daripada Al-Qur'an, lebih merasa tenang, tentram. Bahkan anak-anak yang baru lahir itu lebih senangnya pengen didengarkan bukan Al-Qur'an. Ya, ada orang yang pengennya bayi-bayinya diperdengarkan bukan Al-Qur'an, disetelkan selain Al-Qur'an, agar tenang, agar jiwanya dan seterusnya. Ya, berarti ada masalah dalam diri. Orang-orang yang beriman tentu saja dia lebih menginginkan Al-Qur'an dia dengarkan, karena itu adalah obat dan itu adalah rahmat bagi siapa? Bagi orang-orang yang beriman. Kalau kita lebih cenderung kepada pendengaran-pendengaran selain Al-Qur'an, bagi jangan-jangan keimanan kita itu dipertanyakan jamaah ya rahmatullah. Karena kalau kita lebih menginginkan Al-Qur'an, rindu mendengarkan Al-Qur'an, rindu senang dan tenang hati kita tatkala dilantunkan Al-Qur'an, ya berbahagialah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita di antara orang-orang yang beriman. Karena orang-orang yang beriman adalah Al-Qur'an adalah obat bagi diri, obat dan rahmat bagi dirinya. Ya, syifa wa rahmatun lil mu'minin. Ya, bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian orang-orang yang lebih cenderung kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hatinya dipenuhi oleh kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala hati seseorang itu dipenuhi kecintaan kepada Allah, maka sempit hati tersebut untuk bisa masuk kemaksiatan dalam dirinya. Dan demikian pula jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebaiknya apabila hati kita penuhi dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita jejeli detik demi detik dari mulai bangun sampai kita tidur lagi, kita jejeli hati kita itu dengan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hati itu akan sempit untuk bisa menerima ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu sibukkan hati kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak sibukkan hati kita dalam ketaatan kepada Allah, maka hati kita akan disibukkan dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada 3 tanda jemaah. Yang pertama apa tadi? Tidak berpengaruhnya maksiat pada diri. Yang kedua apa? Gimana? Berpaling dari ilmu. Yang ketiga, yang dia condong hatinya tersebut untuk melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu. Lebih nyaman hatinya. Nah, kita periksa jemaah. Kalau ada, berarti hati kita sedang bermasalah. Segera waspada, segera mengobatinya. Baik jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin sampai di sini dulu yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang peka terhadap hati kita, lebih peka daripada sakit yang ada pada fisik-fisik kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita agar hati-hati kita tetap sehat, selalu hati yang mengetahui tujuan dari diciptakannya hati tersebut. Allahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.